Sayang, sudah sholat zuhur? Sudah. Bagus, bagus. Mau masuk surga tidak? Enggak. Nggak mau masuk surga? Iya. Kenapa? Kan kata ayah harus masuk pesantren. Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dara Ramang Wabos. Wabos masih pada puasa kan? Puasa seharian atau sekitar kurang lebih 14 jam tentunya akan membuat kita haus. Tapi masa iya sih haus seharian saja tidak kuat? Lawong punya hutang bertahun-tahun saja kuat. Kandungan air dalam tubuh kita itu sekitar 60-70% dari berat tubuh. So, air itu sangat penting sekali bagi organ-organ tubuh kita. Yong, tahu tidak? Di Inggris itu mereka tidak bernapas pakai udara. Terus pakai apa? Ya, mereka bernapas pakai air. Berikut ini cara untuk meminimalisir kehausan ketika sedang menjalankan ibadah puasa. Yang pertama, minum 2 gelas air saat sahur, 1 gelas sebelum makan, dan 1 gelas lagi setelah makan. Ada biu tuh, ada biu. Wih, kemana aja ini endut? Dasar, kemana aja? Aduh, jadi sulit. Pagi-pagi kita sih masih segar, belum terasa haus. Tapi kalau sudah siang, sekitar pukul 12, apalagi kalau panas terik matahari, hausnya itu terasa banget. Wah bos, jika sedang puasa dan siang hari terasa haus, intinya sih jangan menyelam sambil minum air. Itu kayak pepatah ya? Iya. Pepatah bukan itu ya? Yang jelas sih, jangan ketika kita pas wudhu, kumur-kumurnya 3 kali, tapi ngeluarin airnya 1 kali. Saat siang hari, apalagi saat puasa, godaannya memang aduhai sedap sekali. Lihat TV itu banyak iklan sirup. Lihat medsos apalagi banyak banget yang upload makanan dan sop buah, bikin haus saja. Jadi wabos kalau misalkan saat puasa dan haus banget saat siang hari, coba deh tiduran dekat kulkas. Siapa tahu dapat rezeki lupa. Misalnya pas bangun, wabos tiba-tiba lupa buka kulkas, terus minum segelas sirup. Seger banget deh. Ayah, kalau hausnya jam 2 gimana? Hausnya jam 2 siang? Iya. Kalau hausnya jam 2 siang, ya minum saja. Gitu aja kok repot. Jangan kan lagi puasa. Maksudnya nanti bulan kalau nggak puasa ya minum. Kemudian tips yang kedua agar meminimalisir kehausan saat puasa, yaitu minum 2 gelas air saat buka, 1 gelas sebelum makan, dan 1 gelas lagi setelah makan. Ayah. Apa? Buka puasa itu ditarik atau didorong? Biu dasar, emangnya buka puasa itu pintu yang dikunci? Terus yang ketiga wabos, untuk meminimalisir kehausan saat puasa, setelah Isya atau pada malam hari atau setelah sholat tarawih, minum 4 gelas air putih. Bisa 1 gelas setelah sholat Isya, 1 gelas lagi setelah sholat tarawih, 2 gelas lagi sebelum tidur. Pokoknya waktunya diatur saja wabos. Intinya sebelum tidur atau malam hari minum 4 gelas air putih. Main tebak-tebakan yuk. Ayo. Berisik, coba tebak ya. Makhluk apa yang paling kecil di dunia? Yong, apa jawabannya? Bakteri, salah. Biu, apa jawabannya? Apa kuman. coba? Kuman, salah. Mau tahu gak jawabannya? Mau. Hewan yang paling kecil di dunia itu adalah cicit corona yang lagi puasa.
Itu dia Wabos, 3 cara untuk meminimalisir kehausan ketika puasa. Intinya 2 gelas saat sahur, 1 gelas sebelum makan, dan 1 gelas setelah makan. 2 gelas lagi saat berbuka puasa, 1 gelas sebelum makan, dan 1 gelas setelah makan. Dan 4 gelas lagi saat malam hari atau setelah sholat isya, atau setelah sholat tarawih, atau sebelum tidur. Dan jangan lupa perbanyak makan sayur dan makan buah-buahan, dan berbukalah yang manis. Ayah. Apa? Kalau berbuka dengan yang manis tuh contohnya apa? Ayo, nasi dicampur gula saja. Main tebak-tebakan lagi yuk. Ayo. Coba tebak ya. Ayo. Berisik dong. Coba tebak apa perbedaan soto dan siti. Biu tahu gak? Enggak. Ayong tahu gak? Enggak. Kalau soto itu bihunnya putih, tapi kalau siti bihunnya hitam. Maksudnya itu rambutnya jangan negatif ya. Sekian dulu ya Wabos. Terima kasih banyak. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Wabos.